Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mulyono Channel. Kami sekarang berada di perkampungan di kompleks perkebunan sawit. Kebetulan kembali lagi dengan teman saya. Ini adalah seorang bos manajer manufaktur yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada kita semua tentang bagaimana sih kondisi perkampungan yang ada di wilayah perkebunan di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju Utara. Oke, untuk itu mari kita lihat secara bersama suasana yang ada di perkampungan perkebunan kelapa sawit. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau di perkampungan di tengah perkebunan sawit itu ya masih di aspal ya. Ini adalah mobil-mobil perusahaan, teman-teman. Ya, jadi seperti inilah suasananya. Kalau kita lihat di kiri kanan, ini ada kelapa sawit ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat kelapa sawit, seperti inilah kelapa sawit. Ini bisa dilihat kiri kanan, jangan dikira bahwa kelapa sawit itu kelapa dalam ya, jangan, itu pasti beda lah. Saya paham, memang ada di beberapa daerah itu yang pasti tidak tahu seperti apa itu pohon kelapa sawit. Padahal tiap hari mereka menggoreng minyak, menggoreng ikan dari kelapa sawit. Oke, jadi seperti inilah suasananya. Tentu sangat asri teman-teman. Kita lihat ini sangat luar biasa. Tapi kalau kita tengok sedikit ke kiri ini, ya ini hujan ini yang menyebabkan banjir ya. Ini agak sedikit ya, sedikit banyak air di pinggir-pinggir ini. Oke teman-teman, ya ini adalah suasana ya cukup asri ya. Kalau kita lihat di dalam ini sangat bagus, sangat bagus, dan saya suka suasana di sini ya. Seperti itu teman-teman. Ini tike. Nah, gitu. Ya, tapi kami bingung ya. Karena ini baru pertama kali kita masuk di perkampungan di sini. Kita bingung dengan tujuannya kita ini. Arah tujuannya kita tidak tahu ya. Kita serba meraba-raba ini. Sebenarnya ada satu jalur tapi tidak ditutup. Oh, mungkin lewat kanan ya. Oh ya, lewat situ kayak. Ya. Ya, jadi teman-teman, ya inilah suasana yang ada di pedesaan
atau suasana perkampungan yang ada di lingkungan perkebunan sawit. Kalau kita lihat, wah itu sedikit, itu ada mobil sekolah, dan bisa kita lihat di pinggir-pinggir ini ada sapi ini. Ini ada segerombolan makhluk halus. Ini kita lihat ini. Mereka ini begini kerjanya setiap pan ini. Kalau siang-siang begini kerjanya mereka ini. Harus ada lucunya begitu biasanya. Ya seperti ini. Dan di depan kita ada pick up. Kita ada pick up. Ya. Ini sepertinya pick up ini kalau di jalan raya ini ditahan nanti sama polisi ini. Ini terlalu melebihi kapasitas muatan ini. Seperti itu teman-teman. Wow. Ini banyak mobil ya. Ini mobil-mobil perusahaan yang masuk ke anu. Dan kita bisa lihat di depan kita ada pemadam kebakaran teman-teman. Mungkin dia mau meredahkan apa? Oh, ada burung, ada burung. Ya teman-teman. Wih, di mana kita ini? Udah benar jalurnya? Hah? Oh iya. Saya kira saya salah saran teman-teman. Wow. Jadi di sini suasananya cukup asri ya, asri bagus ya. Tapi teman-teman kalau kita lihat ini jalannya, kalau tidak ada aspal-aspal ini, ya pasti wajahnya kita penuh bedak ya, bedak dari debu-debunya ini. Makanya ini harus tebal-tebal maskernya kita kalau ada di sini. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan nanti kalau saya di lingkungan perusahaan, saya harus matikan kamera teman-teman ya, karena ini menyangkut privasi ya. Cukup di luar-luarnya aja kita syuting. Seperti itu teman-teman. Wow. Kita lihat di depan kita ada mobil dan kita memasuki jembatan. Ini jembatan darurat ini. Bukan jembatan darurat ya. Kita bisa lihat di teman-teman, di bawah itu ada air mengalir begitu deras akibat hujan 3 hari 3 malam yang memang tidak pernah berhenti. Seperti itu. Dan di dalam perkebunan sawit juga jangan takut kalau seandainya kalian tidak mendapatkan jaringan, baik Telkomsel maupun Indosat, ada tersedia jaringan teman-teman. Tersedia jaringan. Jadi nyaman ya, kita tinggal di lingkungan perkebunan itu fasilitas semua ada. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman saat ini kami kesasar ya. Kita berada di tengah-tengah kebun sawit ini. Yang tadinya kita mau lewat di bagian sana tadi, cuman karena jalanannya rusak atau jembatannya rusak jebol, maka terpaksa kita harus lewat sini ya. Ya, jadi seperti inilah keadaan di tengah perkebunan sawit. Ini banjir ya. Ini banjir teman-teman, karena di Sulawesi Barat itu teman-teman hujannya sudah 3 hari 3 malam tidak pernah berhenti, dan baru pada hari ini berhenti. Dan kita lihat ke bawah itu bukan tanah itu, tapi genangan air yang memang sangat kotor. Dan kita mudah-mudahan tidak ketemu dengan banjir ya. Ya, di depan kita ketemu lagi dengan orang yang memancing strike. Coba saya tanya dulu. Saya turun dulu. Oke, saya turun dulu ya. Bu, kalau kita lewat mau ke Mamuang, lewat mana? Mau ke Mamuang, Pak? Iya. Abdiling apa, Pak? Hah? Abdiling apa kapro? Ke perusahaannya, kantornya. Oh, di kantornya? Iya. Belok kiri. Belok kiri bagus juga jalan, nanti ketemu di situ baru kita Belok kanan. Oh, tadi kami lewat sana tapi iya, banjir. Banjir, iya. Kalau sini enggak? Oh, oke. Sebelah sini tadi yang banjir. Oke. Oh, sudah banyak pancingannya? Apa ini? Ikan betik. Coba lihat. Wah, besar-besar, astaga. Coba saya lihat ya. Besar-besar ya. Oke. Makasih. Oh, ini beda ya, sama? Sama ikannya, Oh. ikannya sama saja. Oh, sama saja. Nah, itu. Oh. Wih, kok ada yang paling besar itu, Pak? Iya, ini. Ikan ini. Itu memang hidup di situ ya? Ya. Di situ? Di parit, Pak. Oh,
Saya kira anu Pak. Oh, saya kira ini tidak. Saya kira menyatu gitu. Enggak. Oh, ternyata tidak beda ya. Oke, oke, mari Pak ya. Iya, iya, Pak. Mari. Iya, mari. Ya, kita mau ke kantor ini. Iya, oke, mari ya. Iya, iya. Ya, cocok. Oke. Ya, di sini banjir teman-teman ya. Tadi kita ketemu dengan itu pemancing, ternyata banyak dapat ikan ya. Ternyata di tempat-tempat seperti ini besar-besar juga ikannya ya. Ini banjir ini teman-teman. Kita di Sulawesi Barat ini tidak bisa kita memperkirakan cuaca teman-teman. Aduh, cuaca tidak menentu di sini kodong. Pusing juga, tidak bisa kita kerja ini. Gitu teman-teman. Ini banjir di sini. Ini tergenang semua ini Pak. Sawit semua. Aduh, baru masih banyak yang mau dijadikan konten ini. Aduh, tinggal 10% lagi bateraiku kodong. Ya, kita nikmati aja. Jadi seperti ini teman-teman, sepanjang jalan ini kita lihat. Aduh, pusing saya lihat ini banjir ini. Ya teman-teman ya, gitulah keadaannya. Dan kita bisa lihat di kaca. Wow, keren-keren ya. Ya, jadi teman-teman bisa kita lihat ini kamera saya, ini kamera HP ya. Ya seperti itu. Kita lihat dulu. Ini Pak Aco namanya ini. Ini dari Mamuju Tengah ini. Wah, ganteng kan? Masih jomblo ini. Siapa tahu ada yang mau mendaftar ya, bolehlah. Masih bisa ini. Oke. Aduh. Ini jadi kami ini jalan di tengah-tengah anu ya. Di dalam perkebunan sawit. Aduh, kita keliling-keliling ini, kita mau ketemu dengan bapak-bapak dari perusahaan ini, cuman tidak bisa ini kalau begini. Aduh, mana baterai sudah habis lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita sampai di sana tidak anu ya, apa istilahnya, baterainya kita tidak habis. Saya kira. Oke teman-teman, saya harus matikan dulu ini. Kita harus hemat-hemat sedikit ya teman-teman ya. Sebelum saya matikan kameranya, kita lihat dulu lah kami ini. Ya, jadi beginilah suasana di. Lihat kok. Hampir strike. Ya teman-teman, beginilah suasana di sini. Bagi teman-teman yang istilahnya penasaran dengan suasana di dalam perkebunan, seperti inilah suasananya. Kita sekarang ini memang di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah perkebunan, bukan di tengah-tengah hutan ya, tapi di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang ada di Sulawesi Barat teman-teman. Wow, baru teman-teman di dalam juga ini berasap, bukan karena terjadi kebakaran, tapi ya terjadi pembakaran mulut. Ya begitu teman-teman. Ini temannya saya ini berasap terus. Ya biasalah itu bos Sampurna. Oke. Kita kembali saya perlihatkan kebun-kebun sawit ya teman-teman ya. Oke. Ya, ini sawit yang teman-teman, kita lihat sawitnya. Ini luar anu ya, apa, hijau sawitnya. Ini seakan-akan pertumbuhannya itu tingginya sama rata semua, saya lihat ini. Ini bagus ya. Jadi kiri kanan kita ini sawit. Kalau lagi ada yang bertanya sawit itu apa? Kalau teman-teman sering goreng ikan dan pakai minyak, maka itu minyaknya sawit itu ya. Jadi minyak yang kalian pakai itu ini dari pohon-pohon ini teman-teman. Ini kiri kanan saya ini. Ini kiri kanan saya ini pohon-pohon sawit ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi inilah ini. Saya pasti banyak teman-teman yang tidak tahu pohon sawit ini. Ini pohon minyak ini, pohon minyak. Karena ini buahnya ini teman-teman, ini jadi bahan baku minyak goreng ini ya. Seperti itu. Lihat. Ditanam pun teratur teman-teman. Wow, panas matahari ya. Ya, beginilah suasananya.
Oke. Nah, begitu dulu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sebelah kiri saya nih, ini kita lihat hampir tidak ada pohon sawit ya. Sebenarnya sebelumnya ini ada pohon sawit di sini, cuma karena sudah tua, makanya ditebang kemudian diganti dengan yang baru teman-teman. Seperti ini. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa kalau pohonnya sudah seperti ini kita lihat ini batangnya kurus, kemudian pohonnya tinggi kan. Nah, ini kita lihat, ini pohon sawit yang sudah tua ini teman-teman. Jadi yang tua-tua ini karena kurang produktif lagi, ini nanti akan dipotong kemudian digantikan dengan tanaman yang baru ya, atau biasa disebut itu kalau bahasa kampungnya saya itu replanting. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini pohonnya ya. Jadi buahnya itu tidak bisa langsung diminum ya teman-teman ya. Buah sawit itu tidak bisa langsung diminum. Namanya juga bukan seperti buah kelapa ya. Buah kelapa ada airnya langsung kita minum. Kalau ini tidak ya. Ini jangan dikira nanti kita mau singgah dulu minum air sawit gitu kan. Tidak teman-teman. Tidak bisa. Kalau haus ya ditahan-tahan dulu ya. Harus bawa air ke dalam perkebunan. Oke. Ya seperti inilah pohonnya. Oh, tinggi kodong. Ini yang sudah tinggi ya. Ini yang sudah tinggi. Dan suasana hari ini agak cukup mendung ya. Kita lihat ke atas itu ada langit itu agak nampak hitam-hitam ya. Mungkin mau hujan ini teman-teman. Tapi daripada panas ya hujan dikit-dikit lah. Yang penting jangan banjir ya. Seperti itu. Kita lihat lagi di samping saya. Ini di samping saya juga ini gundul juga ini. Ini kita lihat, kalau bisa Anda lihat teman-teman, ada sawit kecil-kecil itu yang ditanamin. Dan ini adalah perkampungan lah ya. Kembali lagi berkenalan dengan teman saya. Karena saya shoot perkampungan, maka yang di shoot adalah wajahnya teman saya. Oke, seperti itu ya. Bagus ya. Coba kita lihat teman-teman. Di sini suasananya bagus sekali. Lihat itu. Lihat kan. Makanya pasti yang tinggal di kota pasti tidak pernah lihat yang begini-begini kan. Kalau kita di sini ya setiap hari kita lihat kok dong. Di sini itu kita lihat itu yang begini-begini ya. Lihat ya. Bagus kan kalau kita ambil kamera baru kita foto berselfie di sini. Wah, ini mantap sekali teman-teman. Ini value-nya sangat tinggi. Siapa lagi yang tidak tahu value? Ini nilainya ya, nilainya tinggi ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kompleks. Ini kembali lagi kita ke kompleks perumahan yang ada di perkebunan sawit teman-teman ya. Saya perkenalkanlah kepada teman-teman semua supaya tahu bagaimana kondisi di perkampungan. Wah, mungkin kita kejebak lagi ya, belok kiri. Seperti biasa kita belok kiri. Dan untuk kedua kalinya teman-teman, ini kita lihat para pemancing mania, ini para bocil-bocil ini memancing dan mungkin sudah banyak ikannya. Seperti itu teman-teman. Tadi jadi di sini teman-teman, walaupun di bawah pohon sawit-sawit tapi kita masih menghasilkan ikan ya. Masih bisa kita dapat ikan. Kita memancing di sini memang banyak ikannya ya. Ya, kita lihat lagi ke depan teman-teman. Ini ada mobil apa ini? Iya, ada mobil besar di sini ya. Pokoknya teman-teman saya akan perlihatkan sampai videonya saya lowbat total demi untuk teman-teman. Ini, woi, dia mau spring bed ini teman-teman. Mau dijual ini, mau dijual. Oke, mana lagi ya? Wow. Oh, sebenarnya perusahaan yang kami tuju itu di bagian sana ya, itu sana ya. Cuma karena ini harus berputar-putar ini. Ketemu lagi dengan wajah teman saya ini. Ini senyumnya manis ya. Bentar. Siapa yang mau, yang suka ya, bolehlah mendaftar. Komentar. Ketemu lagi dengan motor teman-teman. Ya, beginilah teman-teman. Pokoknya saya bikin video ini sampai lobet ya HP ku. Sampai HP-nya saya lobet teman-teman. Gitu. Ya, ikuti terus perjalanan kami. Kita lihat wajahnya kami dulu teman-teman. Ya, jadi
Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ikuti terus konten saya akan memperlihatkan tentang suasana di pelosok desa, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ya teman-teman. Saya akan menyuguhkan konten-konten yang menarik, yang memperlihatkan suasana-suasana di desa, suasana di tengah hutan ya. Dan seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Ya, kita melaju lagi teman-teman. Ini kita masih putar-putar ini teman-teman. Masih putar-putar di tengah-tengah kebun sawit ini. Ya, karena yang kita kunjungi ini belum bisa kita temui, maka kita harus sampai ketemu ya. Wow. Ya, jadi teman-teman, saat ini kami berada di tengah-tengah perkebunan sawit dan kami sempat kesasar tadi di jalan, kesasar. Kemudian ada juga jembatan yang rusak dan kita terkena banjir tadi ya, banjir ya. Ada banjir atau air tergenang dan itu cukup dalam. Karena di Sulbar itu cuacanya tidak menentu ya, sering hujan terus, dan di sini tidak bisa kita bedakan antara musim kemarau dan musim hujan. Pokoknya semua sama saja seperti itu teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman situasi yang ada di dalam. Situasi yang ada di dalam perkebunan ini. Kebetulan kami saya dari tadi siang ya, tadi siang sampai ini sudah sore, saya terus berputar-putar dan memang ada keperluan kita di dalam ya, sekaligus melihat tentang keadaan yang ada di dalam perkebunan sawit teman-teman. Teman-teman juga yang tidak tahu tentang pohon sawit itu seperti apa, yang padahal kita tiap hari mengkonsumsinya, maka saya akan perlihatkan juga kepada teman-teman ya. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, kalau kita jalan di tengah-tengah perkebunan sawit itu, ya kita seperti inilah, kayak jalan ke kebun kan. Ya ini sudah kebun memang. Ya, seperti inilah modelnya. Teman-teman, ini. Jadi itu teman-teman sawit ya. Itu sawit. Nah, ini jangan dikira memang kalau kita lihat sepintas itu seperti pohon kelapa ya. Ini kayak pohon kelapa. Dan walaupun sama-sama kelapa ya, tapi ini yang satunya ini kelapanya tidak bisa diminum langsung, sedangkan kelapa yang satunya itu langsung diminum ya. Kita tinggal ambil ambil buahnya, kemudian kita buka, baru kita minum airnya. Oke. Ya, ginilah situasi. Kok bikin apa tadi? Bikin. Hah? Cek bang dulu. Oh. Momentum tadi tuh saya dapat itu orang tua tadi. Ya, jalan-jalan. Jadi teman-teman, ini banjir ya. Ini kita lihat ini di pinggir-pinggir ini agak banjir ya. Lihat itu teman-teman, penuh airnya dari sawit itu. Untung saja jalannya kita ini tinggi ya, lebih tinggi daripada daripada air ya. Wow. Jadi di Sulawesi Barat itu merupakan penghasil CPO. CPO itu bahan baku minyak ya. Dan memang di Sulawesi Barat juga itu ada produksi minyak, langsung minyak jadi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Wow. Ini nih pasti kalau orang yang lihat ini, yang dari luar kemudian dari asal sini,
Pasti nih rindu nih dengan suasananya perkampungannya ini. Pasti rindu dengan suasana desanya ini. Pasti pengen kembali nih. Nah, kayak gini lah modelnya. Wow. Aduh, wih banyak durian di sana. Astaga, durian itu di atas. Apa itu? Durian lah. Wih, banyaknya itu ya. Tapi kecil-kecil ya. Murah nggak Pak, durian di Pasangkaya ini? Ya, inilah suasananya teman-teman. Oh, jadi kita masih di Yanu ini ya, masih di jalan ini, jalan kebun ya. Inilah suasananya teman-teman. Saya masih di jalan kebun ini. Bisa kita lihat, saya kasih tengok dikit ya. Jadi sebenarnya kalau di perkebunan teman-teman, kalau mereka tanam kelapa sawit itu cukup rapi ya. Ini rapi sekali ya. Gini. Jadi memang dari jaraknya diatur. Kalau di perusahaan itu kalau mereka tanam sawit, jaraknya itu sudah diatur. Jadi yang tidak tahu pohon sawit itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat. Itu ada buahnya itu. Lihat itu buahnya. Sana itu buahnya hitam-hitam dia ya. Jadi tidak bisa diminum langsung ya buahnya itu. Karena dia apa ya? Gelondongan. Itu sawit itu, teman-teman. Jadi kayak seperti pohon kurma. Kalau kita lihat ini seperti pohon kurma ya. Ini nih sawitnya nih. Ini teman-teman bagi yang belum lihat ini. Karena saya yakin percaya di luar sana masih banyak yang tidak tahu ini pohon sawit ini. Iya kan? Itu rapi sekali ya teman-teman ya. Oh, cukup bagus ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ini di pedesaan ya. Suasananya di pedesaan. Saya ini video-video aja ini sebenarnya. Kayak ginilah suasananya. Jadi kalau waktu kemarin, waktu hujan itu di sini banjir ya. Masih basah-basah ini tanah. Kalau kita lihat ini masih basah ya. Ini banjir ini di sini ini. Tidak bisa lewat ini kita ini. Kalau waktu hujan ini. Ya. Coba teman-teman lihat. Ini adalah lapangan sepak bola. Siapa tahu ya ada yang nonton video saya yang berasal dari sini. Inilah lapangannya. Siapa tahu pernah main sepak bola di sini. Pasti kangen kan dengan suasana di sini. Ya, inilah suasananya. Memang ya, kalau di suasana di desa itu asri ya. Oh, mantap ini. Ini mobil CPO ya, ini CPO. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya juga CPO itu apa, sebenarnya itu adalah bahan baku minyak goreng ya. Jadi CPO itu adalah buah sawit yang sudah diolah dan belum jadi minyak seperti itu. Ini ada penjual cilok ya, cilok ya. Jadi oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti saya akan hadirkan konten-konten yang lebih bagus lagi ke depannya, yang berkualitas.